Oke, bagaimana kita add listing untuk direktori konsultan, gitu ya. Pertama, teman-teman bisa langsung add listing, atau jika belum punya akun bisa add listing. Tapi yang kedua, cara yang kedua, ini cara yang saya rekomendasikan teman-teman sign in dulu. Jadi kalau belum punya akun bisa daftar dulu di sign up, ya. Ini teman-teman masukkan username, email, sama passwordnya. Nah, ini uh, untuk listingnya, teman-teman bisa submit listing. Jadi setelah masuk dashboard, setelah sign in, masuk dashboard, kemudian teman-teman pilih yang directory konsultan. Oke, teman-teman bisa masukkan datanya. Ini umpamanya nama perusahaannya apa, gitu ya. Teman-teman bisa masukkan umpamanya saya ini Tokopedia, gitu ya. Kategori perusahaannya apa ini, gitu ya. Ini bisa teman-teman cari di sini konsultannya, konsultan apa gitu ya. Lalu lintas, keakhiran di sini cukup banyak, gitu ya. Ini bisa pengawasan, bisa perencanaan gitu ya, perencanaan arsitektur, perencanaan tata ruang, ini perencanaan rekayasa gitu ya. Ini saya coba konsultasi rekayasa teknik gitu. Ini kategorinya bisa banyak. Jadi kalau teman-teman memang eh, perusahaannya menangani banyak banyak konsultansi, itu bisa bisa masukkan ininya banyak ya. Gitu. Bisa masukkan kategorinya ada beberapa gitu. Nah, ini deskripsi perusahaannya. Teman-teman bisa masukkan detail apa perusahaan Sipedia umpamanya gini ya. Sudah berdiri tahun umpamanya 900 dengan pengalaman menangani proyek yang cukup banyak. Intinya eh, ini adalah deskripsi perusahaannya gitu ya. Ini teman-teman bisa tuliskan secara lengkap di sini. Nanti bisa ditebalkan, bisa dibuat di sini ya. Ya, ini heading, ini bisa teman-teman eh, bisa rata kanan, rata kiri gitu ya. Ini bebas. Jadi teman-teman bisa berkreasi. Intinya tentang data perusahaannya. Ini adalah kata kuncinya. Jadi untuk mempermudah searchingnya nanti untuk menemukan perusahaan teman-teman. Umpamanya ini bisa gedung konsultan gitu ya. Nanti kalau belum ada apa namanya teman-teman bisa menambahkan sendiri. Ya. Jadi nanti kalau di sini belum ada, teman-teman nanti bisa tambahkan sendiri apa namanya eh, tambahkan namanya teks sendiri ya. Ini tinggal setelah tulis, tinggal kemudian di enter ya. Nah, dia akan membuat satu baris, satu kata kunci, satu kata kunci gitu ya. Nah, ini adalah jasa atau servis yang perusahaan teman-teman layani apa gitu ya. Misalnya tadi ini perencanaan struktur, perencanaan apartemen ya, mungkin semuanya gitu ya. Apa perencanaan hotel, hmm, studi kelayakan, namanya lalu lintas. Nah,
analisa dampak lingkungan. Ya, intinya semua apa yang bisa ditangani oleh perusahaan teman-teman bisa dituliskan sendiri di sini. Dan ini setiap eh, baris ini dia akan membentuk line gitu ya. Jadi membentuk baris nanti akan di apa namanya di tampilannya nanti itu dia akan jadi eh, semacam apa ya baris tersendiri gitu ya. Ini pengalamannya apa bisa dituliskan detail ya perencanaan apartemen tahun berapa gitu ya perencanaan apa analisa dampak lingkungan project apa ya. Ini bisa teman-teman ini untuk supaya orang tahu perusahaannya sudah pernah menangani apa saja gitu. Ini sertifikasi ISO yang dimiliki oleh perusahaannya apa saja. ISO lingkungan, ISO mutu ya. Semuanya bisa dituliskan di sini. Nah, ini penghargaannya apa saja gitu. Jadi ini bisa kalau ada tanda bintangnya itu berarti datanya itu harus diisi ya. Tapi kalau pamannya ini pengalaman nggak mau ngisi ya nggak apa-apa. Ini nggak harus diisi nggak apa-apa. Jadi yang nggak ada bintangnya itu nggak diisi nggak apa-apa. Ini pamannya penghargaan sebagai apa konsultan terbaik mungkin semuanya. Ini teman-teman penghargaannya apa saja mungkin bisa ditulis. Nah, ini business hour. Jadi jam kerja perusahaannya itu kapan saja bisa dituliskan dia buka 24 jam. Jadi bisa dihubungi kapanpun ya. Atau tidak mau tampilkan. Nah, ini kalau buka 24 jam. Ini kalau nggak mau menampilkan eh, waktu kerjanya itu bisa di hide business hour-nya. Atau kita pilih open selected jam-jamnya jam berapa saja gitu ya bisa dibuat ya. Dari jam 8 sampai jam 5 oke ya nanti bisa mungkin ini open 24 jam gitu ya dari ini Jumat mungkin buka sampai jam 11 saja gitu ya oke Sabtu Minggu umpamanya tutup nah ini time zone-nya ini Jakarta. Nanti teman-teman kalau mungkin wilayah apa namanya Wita atau eh, Timur waktu Indonesia Timur ini Barat ya nanti bisa disesuaikan di sini. Nah, ini konsultasi ya, appointment janji gitu ya. Ada bisa bisa buat janji nggak nanti pertemuan atau mungkin sekedar telepon gitu ya. Bisa juga nanti teman-teman apakah ini melayani konsultasi, janji gitu ya atau tidak. Ini kalau kalau melayani bisa diisi di sini. Kalau enggak ini bisa diklik untuk menyembunyikan, berarti kita tidak menerima konsultasi atau janji ketemu gitu ya. Nah, ini bisa time slot, kita bisa memberikan slot waktunya jam berapa sampai jam berapa di range itu gitu ya. Atau nanti time picker. Jadi kita orang yang mau membuat janji itu bisa dia bisa ngambil waktu tertentu di antara slot yang kita buat gitu ya. Jadi pokoknya kita buat janjiannya dari kita buka cuma dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 11 saja.
Ya, jam 11 pagi ya. Ini kita bisa copy dari apa saja itu ya. Nih, oke. Sampai Jumat, Sabtu Minggu kita libur ya. Gitu. Oke. Ini sudah tercopy nih ya. Di hari Senin sampai Jumat. Nah, nanti kita bisa biaya konsultasinya berapa gitu kalau memang ada. Tapi saat ini kita belum mendukung sistem ini gitu ya, karena kita buatnya listingnya free gitu ya. Ini jumlah maksimal case-nya berapa? Umpamanya 3. Nah, ini kalau kita bisa melakukan pembayaran gitu ya. Kalau kita konsultasinya berbayar, nanti kita bisa juga melakukan proses pembayarannya via apa gitu ya. Ini adalah kalau instan konsultasi itu kita bisa langsung approve gitu ya. Jadi jika ada yang mau melakukan janji dengan kita, itu sistemnya otomatis akan meng-approve itu gitu ya. Tapi kalau kita nggak centang ini, itu nanti artinya kita setiap orang yang mau janjian ini, dia nanti harus kita harus approve dulu gitu ya, baru bisa atau enggak gitu. Jadi ini pilihan, teman-teman bisa pilih instan konsultasi atau tidak gitu ya. Ini kontak perusahaannya ya, perusahaan emailnya apa gitu ya. Nih, ini telepon kantor gitu ya. Biasanya kan ada kalau perusahaan pasti ada telepon kantornya ya. Satu, nah, pokoknya gitu. Ini adalah kontak personal WA kita yang bisa dihubungi ya. Hmm. Ini karena nanti bisa langsung terhubung dengan WA, ini bisa teman-teman tuliskan di depannya 62. Jadi otomatis nanti kalau diklik dia langsung terhubung dengan WA ya. Nah, ini website perusahaannya apa bisa ditambahkan di sini. Ini adalah social networknya, apa namanya, Facebooknya apa, Instagram, terus LinkedIn, eh, Twitter, YouTube itu semua bisa teman-teman bisa masukkan ya. Ini bisa masukkan di sini. Nah, ini alamat perusahaannya di mana gitu ya. Nih, oh kantornya di mana nih? Jakarta Timur gitu ya. Pokoknya. Ini bukan Jakarta Timur, pokoknya Jakarta Pusat. Nah, ini Ancol, ngomongnya gitu apa gitu ya. Ini detailnya teman-teman bisa tuliskan di sini. Kode posnya berapa? Gitu ya. Ini mapnya teman-teman bisa tunjukkan, bisa diperbesar ya, gitu ya, di zoom gitu. Atau teman-teman nanti bisa tarik ini lokasinya. Nah, pokoknya di sini. Nah, ini untuk lokasinya. Bisa teman-teman tarik ya. Atau teman-teman bisa masukkan latitude longitude-nya secara manual. Di sini berapa, latitude-nya, longitude-nya berapa gitu ya. Terus nanti tinggal setelah ini bisa di-generate on map-nya di mana lokasinya. Ini kalau tidak mau menampilkan map perusahaan kita, itu kita bisa hide map gitu ya. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan ke perusahaan teman-teman gitu ya. Dan biasanya nanti kan itu pertanyaannya jawabannya juga berulang. Umpamanya bagaimana meminta penawaran gitu ya. Nah, kita bisa ini, Anda bisa mengirimkan permintaan penawaran alamat email. Nah, ini banyak bisa teman-teman apa yang sering jadi pertanyaan itu bisa dituliskan di sini ya. Gitu.
Ini adalah portofolio perusahaan, ini adalah gambar, gambar yang teman-teman tampilkan biar bisa dilihat teman-teman yang lain gitu ya. Ini adalah logo atau ini bisa cover atau logo perusahaan gitu ya, yang nanti ini akan ditampilkan di apa namanya dalam pencarian di Sipilpedia Connect itu. Jadi pastikan cover atau logo ini yang bagus gitu ya. Mungkin kayak ini saya ini. Nah, ini adalah portofolionya ya. Project-nya pokoknya gitu ya. Ini ya, saya ada apa? Oh ini. Nah, pokoknya ini. Ini maksimal per size itu 2 mega ya. Maksimal per size 2 mega. Terus maksimal teman-teman bisa upload itu 20 gambar dan total total size yang diizinkan adalah 40 mega gitu. Ini video itu adalah apa namanya video link YouTube, teman-teman nanti bisa masukkan di sini gitu ya. Jadi ini mungkin profil perusahaan atau apapun yang berkaitan dengan perusahaan itu nanti teman-teman bisa masukkan di sini ya, di video ini. Nah ini sebelum teman-teman nge-add listing bisa baca privacy and policy-nya dulu ya. Nah, teman-teman syarat kebijakan dan privasi teman-teman bisa baca dulu, terus syarat dan ketentuannya juga teman-teman bisa baca dulu sebelum teman-teman cek ini ya. Cek ini berarti teman-teman menyetujui syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi dari Sipilpedia Connect gitu ya. Setelah itu teman-teman tinggal klik save and preview-nya gitu. Oke. Oke, jadi nanti kalau sudah nanti mungkin kalau ada seperti ini nanti biasanya ini ada apa namanya ada sesuatu yang error gitu ya. Nanti bisa dicek keterangannya di mana gitu ya. Ini coba hapus dulu aja. Oke, ya nanti bisa dicek errornya di mana. Tinggal kemudian nanti di save and preview. Oke, gitu saja. Jadi nanti kalau sudah ngisi, nanti teman-teman tinggal save dan preview dan kemudian nanti dia akan masuk di dalam kalau sudah diterbitkan dia akan meminta persetujuan untuk bisa diterbitkan. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.